Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi mohon jemaah yang di luar yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tinggal main di dalam. Masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha والكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلا على فلك السيادة سوددا أشهد أن لا إله إلا الله لا مبدي ولا معيد ولا محيي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الكونين وإمام الحرمين وقطب الأنبياء والمرسلين وابن عبد الله ومحمد رسول الله إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه أما بعد. Yang saya muliakan Ketua Surau As-Sabirin beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Panitia dan semua jajaran panitia yang telah memberikan kata sambutan Bapak Agus Zainuddin pergi ke apotik beli betadin, dioleskan ke luka yang tak begitu parah. Kita sudah dengarkan sambutan Pak Agus Zainuddin yang alhamdulillah begitu lembut dan ramah. Malu lah udah dibalas. Beserta yang saya muliakan para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, Al-Ustaz Ahmad Fauzi yang insya Allah semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Walaupun saya pokoknya satu hari ini penuh di dalam mobil. Dari ceramah tadi malam langsung menuju di Jeruju, langsung menuju ke Sintang. Dari Sintang kemudian lanjut lagi tadi siang ke Tayan. Alhamdulillah menuju Tayan pakai mobil putih, menuju Tayan dengan menggunakan mobil warnanya putih. Walaupun kayaknya badan saya tidak stabil, tapi tetap semangat demi Nabi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan khawatir saya ceramah tidak lama, yaitu cari cacing di lubang kamar gigit tidaklah tajam. Saya ceramah tidaklah lama, palingan cuma 3 jam. Kalau sampai saya ceramah 3 jam, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian pergi beli lepah, pergi ke warung beli lepah dimakan sangatlah enak. Saya yakin Bapak Ibu semua lapar, termasuk anak-anak. Alhamdulillah,
Kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar kita bisa berkumpul di dalam tempat ini yang diawali tadi dengan sholawat yang dibacakan grup sholawat Al-Mizan yang begitu luar biasa, gabungan sholawat maulid modern dengan tradisional. Alhamdulillah, mabuk saya dengar di tayang inilah. Biasa kalau mahalul qiyam sesuai dengan tradisional itu panjang tuh, tapi alhamdulillah rupanya karena terlalu panjang tadi. Begitu indahnya suara yang seakan-akan yang membaca anak-anak yang muda. Sekali saya keluar, tua-tua dah semua. Rupanya memang suaranya yang begitu bagus, luar biasa, yang tak bisa diucapkan kata-kata. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi ini begitu luar biasa, terutama untuk negara daerah kita Kalimantan Barat. Luar biasa, Masya Allah. Di daerah Arab tempat lahirnya Nabi tidak semeriah kita yang ada pada Kalimantan Barat. Di mana-mana maulid, ada yang di masjid-masjid, bahkan ada di surau-surau, ada yang di rumah-rumah. Betul? Ya Allah, yang di rumah-rumah itu biasanya suku Madura. Ada di sini. Ya Allah, kau di kampung di sana tuh, Masya Allah, berbagai macam buah-buah letak ada. Begitu balik, setelah baca fi hubbi Sayyidina Muhammad, yang paling banyak bawa yang baca. Cuma saya pernah ceramah di satu kampung, ternyata kekuatan ulama itu kalah lawan umarah. Kenapa? Kami sama-sama di atas motor air itu, sama-sama di atas kelotok tu, sama bupati waktu itu, jangan saya sebutkan bupati mana. Saya tengok saya dapat pisang satu sisa dan dapat petanda-tanda. Sakit hati saya tengok. Saya tengok, ya Allah, masyarakat ni ternyata kita umat Islam ni umarak tu lebih tinggi daripada ulama. Manalah ada daerah kita tak ada urusan siap. Tapi di sini beda nampaknya, alhamdulillah. Karena memang tak ada pejabat besar yang diundang. Pemilihan dah selesai dah. Tunggu ya nanti kalau dekat-dekat lagi penuh maulud tu. Masya Allah, gembira kita. Di mana-mana ada maulid Nabi, diceritakan tentang sejarah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Semakin digali itu kehidupan Rasulullah, makin kita akan terkagum-kagum. Karena kenapa? Tidak ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad kecuali hal yang indah-indah. Bayangkan, Rasulullah tidak ada sifat pendendam bagi orang yang benci kepada beliau. Kalau kita sekali sakit hati, ya Allah, pada bertahun-tahun tak bertegur. Ada terkadang mengucapkan 7 keturunan takkan saya tegur. Rupanya cucu sama cucu berjodoh sian. Kita tengok, dan subhanallah, di mana-mana yang begitu semangat tu Pak, memang ibu-ibu Pak ya.
Kalau majlis taklim yang paling semangat, majlis sholawat yang paling semangat, ibu-ibu. Ibu ni luar biasa. Saking semangatnya kadang ustaznya ceramah, dia pun ceramah lah. Ibu-ibu luar biasa. Saya ceramah di Kabupaten Sanggau, di Tayan ni lah tak salah. Waktu itu ketemu PKMT yang hadir 5.000 orang waktu itu. Masya Allah, waktu itu badan saya belum sebesar ini. Begitu saya turun dari mobil, disambut sama ibu-ibu pakai selendang merah. Saya pun si bujo ni pakailah, nyenangkan hati ibu-ibu ni. Saya pandang kulit dengan selendang, tak lucu nampak ni. Kalau macam ini pakai selendang pink pun cocok. Nah, mau cari menantu ambil lah bang. Subhanallah. Tapi gembira tengok semangatnya ibu-ibu tu begitu luar biasa Pak. Dalam agama, pengajian-pengajian yang semangat, ibu-ibu. Dan yang banyak masuk neraka pun. Kenapa ibu-ibu banyak masuk neraka? Karena terkadang tidak mampu menjaga lidahnya. Lidahnya kalau terasa tidak ribah dengan orang tu tak ada kena rasanya. Berbagai macam cerita aib orang lain. Kadang keluarga orang pun diceritakan. Begitu masuk kadang, bukan ibu-ibu sini bah. Ibu sini bagus semua insyaAllah. Dah ada. Tapi luar biasa pengajian-pengajian ibu-ibu lah dia. Dah gugur dah dosa-dosa tu. Maka kita di malam hari ini bergembira, kita hadir pada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita mendengarkan bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana keluarganya Nabi Muhammad, bagaimana di dalam dakwahnya Rasulullah untuk memperjuangkan daripada agama Islam, bagaimana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad yang bisa memberikan kepada kita syafaat, yang mana tidak ada seorang Rasul pun berhak untuk memberikan syafaat kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menceritakan tentang setiap lapak tilasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjelaskan bagaimana kehidupan rumit dan sulit yang dialami Nabi Muhammad. Ternyata di balik kesulitan itu Allah membukakan kemudahan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, semangat. Coba kita lihat siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah. Saya dengar baca marhaban tadi, ya Allah, walaupun nyambut dengan tolak al tu kayak tak pantas rasa saya tadi. Saya bilang selesaikan, oh udah kami mau nyambut Syekh dengan tolak al. Yalah, dirilah saya. Karena tolak al tu sahabat Madinah ketika nyambut Nabi Muhammad. Mereka bulan mengatakan Rasulullah itu bulan purnama. Bayangkan. Karena kata sahabat Bapak Ibu, Nabi Muhammad tu ketika berdiri di bulan purnama, sungguh Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama. Maka mereka begitu melihat Rasulullah datang Nabi Muhammad SAW, langsung disambut mereka dengan dufuf, dengan gendang. Apa yang dibaca mereka? Wala'al badru min thaniyatil wada' itulah Rasulullah. Disambut sahabat. Ini saya yang disambut.
Begitu saya keluar, telah muncul bulan purnama pada kami. Saya langsung buka HP kamera tadi itu. Betul ke bulan purnama? Gelap, lama sungguh. Biasa ibu-ibu ada pula bagus, kita ada gelap nanti langsung. Betul ibu tayar di Jujung menggelap mak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Yusuf itu ketika memandang para wanita itu, ya Allah, Siti Zulaikha habis ketahuan mengejar-ngejar Nabi Allah Yusuf alaihi salam sampai ditarik bajunya. Malu Siti Zulaikha itu. Dikumpulkan wanita-wanita Mesir yang ada. Wanita Mesir itu dikumpulkan. Pada saat wanita Mesir dikumpulkan, disiapkan buah-buahan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian diletakkan pisau di atasnya. Setelah itu disuruh keluar Nabi Yusuf. Keluarlah wahai Yusuf. Begitu mereka memandang wajah Nabi Yusuf sambil membelah buah-buah, ternyata tangan mereka luka pun tidak terasa ketika memandang wajah Nabi Yusuf. Macam mana ganteng itu. Coba ibu-ibu tadi begitu saya keluar, ngasih yang ada begitu mana, indahnya Nabi Yusuf tuh sampai luka tangan wanita. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat tidak memandang, bukan luka lagi tangan mereka, tapi hati mereka yang luka. Luka tangan bisa disembuhkan, tapi luka hati begitu lama untuk kita obati. Begitu memandang Rasul, hati mereka itu selalu gelisah, terngiang-ngiang wajah Nabi Muhammad. Kapan lagi kami bertemu dengan Rasulullah? Kapan lagi kami bisa bersama Rasulullah? Kapan lagi kami melihat bagaimana keindahan dari senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, setiap orang yang memandang wajah Nabi Muhammad itu pasti akan terpana dengan keindahannya, gantengnya sahabat itu Rasulullah. Dan ada sahabat namanya Sauban. Sauban ketika memandang wajah Nabi Muhammad itu paling dahsyat. Sampai suatu saat pada perkumpulan Rasulullah memanggil Sauban. Mana Sauban? Sauban tidak ada ya Rasulullah, dia lagi sakit. Panggil Sauban. Begitu Sauban datang, dilihat oleh Nabi badannya makin kurus, wajahnya memucat. Apa kata Sauban? Ya Rasulullah, tidaklah aku memandang wajah engkau satu kali, kecuali ketika pulang ke rumah selalu terbayang kepada Nabi Muhammad, teringat kepada Rasulullah, dan ingin kembali untuk ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Taubat, aku berpikir, ya Rasulullah, andaikan aku masuk ke dalam surga, pastilah tidak sama dengan surga yang engkau rasakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menggembirakan Sauban dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika alladhina ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan, akan bersama para nabi, akan bersama orang-orang yang benar, akan bersama orang-orang syahid, dan yang mengikuti dalam amal baiknya daripada mereka. Maka pada saat itu Taubat pun gembira. Kalau begitu ya Rasulullah, pasti saya akan bersama engkau. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kita akan bersama orang yang kita cintai. Dan ketahui Bapak Ibu, kalau kita duduk bersama kekasih itu begitu betah. Jarak yang lama kita tempuhi bisa dalam keadaan sebentar. Kayak saya dengan pengennya ketemu Bapak Ibu sekalian,
jarak yang singkat saya kasihkan dalam keadaan sebentar. Karena begitu saya meletakkan kepala dengan bantal saya, tidur saya. Ada nggak sana-sana? Itu rasanya sebentar. Subhanallah. Di sini kita lihat kekasih sama kekasih itu begitu senang. Jarak yang sebentar, rasanya tidak puas, mereka akan selalu untuk bertemu dengan kekasihnya. Bahkan terbayang-bayang sampailah ada lagu Evita Malabu. Mau makan, mau minum, Teringat padamu, mau tidur, teringat padamu. dimanapun. Hodoi. Saat kenapa rindunya? Ku menangis, ku bersedih. Mantap. Aduh. Biasa ibu malu. Aduh. Jadi ya ini tak jadi sahur, betul sahur. Mau biasa Pak, tapi saya suka pula ini nyambung. Lihat, Masya Allah, kerinduannya begitu luar biasa. Ada sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jalan Sayyidina Umar bersama Nabi Muhammad, berjalan. Kemudian Sayyidina Umar menggandeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat digandeng, apa kata Sayyidina Umar? Uhibbuka ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Yang mana cinta saya ya Rasulullah lebih dari cinta saya kepada orang tua saya, lebih daripada cinta saya kepada anak-anak saya, lebih dari cinta saya kepada seluruh manusia, illa nafsi, kecuali diri saya ya Rasulullah. Saya lebih cinta dengan diri saya dibandingkan engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Engkau belum cinta wahai Umar, engkau belum cinta. Sayyidina Umar pun terdiam sebentar, termenung. Kemudian anaknya kan orang pintar, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah itu orang pintar. Begitu termenung. Setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, uhibbuka aktsara min nafsi ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu lebih daripada diriku ya Rasulullah. Maka kemudian anaknya nama Abdullah bertanya, wahai ayah, tadi engkau berkata bahwa engkau lebih cinta kepada dirimu dibandingkan Rasulullah. Kenapa tiba-tiba engkau berubah lalu engkau mengatakan lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirimu? Maka Sayyidina Umar menjawab, wahai anakku, ketika aku terdiam sebentar, aku merenung bahwa diriku ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Karena kalau tidak karena Nabi Muhammad, aku tidak akan mungkin mengenal pada jalan kebenaran. Kalau tidak karena Rasulullah, bagaimana mungkin Sayyidina Umar? Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar, Bapak Ibu? Sayyidina Umar itu luar biasa, jagoan yang begitu hebat, sampai orang-orang kafir itu cari jalan bagaimana cara membunuh Sayyidina Umar ini. Maka beliau pun dibunuh ketika melakukan sholat. Ketika sholat Sayyidina Umar itu dibunuh. Kuat Sayyidina Umar itu. Lihat ketika Sayyidina Umar dibunuh, saat itu beliau pun sudah tidak sadar bagaimana cara menyadarkan Sayyidina Umar, karena sholatnya pada saat itu belum selesai. Langsung dibisikkan di telinga Sayyidina Umar, as-salah ya Umar, as-salah ya Umar, sholat wahai Umar, sholat wahai Umar. Bangun lagi Sayyidina Umar untuk sholat. Setelah sholat selesai baru meninggal dunia. Bayangkan, kita nangis surau, as-salatu khairum minan naum. Saya yakin kalau surau ini nih, kata orang itu 5 sab adalah kalau subuh. Kalau didirikan satu depan, satu belakang, satu di belakang, satu di belakang.
Kadang ibu-ibunya ya Allah ada 2 orang. Walaupun wanita kalau sholat di rumah dah cukup. Subhanallah, berat ini Sayyidina Umar tegak karena mendengarkan ibadat sholat. Tahu Sayyidina Umar bahwasanya akan dihisab oleh Allah. Pertama kali adalah sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Awal yang dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Ramai rupa di luar ni di sini alam. Awal yang dihisab oleh Allah itu adalah solat. Apabila baik daripada solatnya, maka baik seluruhnya. Apabila rusak daripada solatnya, maka rusaklah semuanya. Bangun Sayyidina Umar. Siapa yang tak kenal dengan Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian? Sayyidina Umar idza masya asra wa idza takallama asma wa idza daraba auja. Sayyidina Umar tuh kalau udah ngomong pasti didengar. Sayyidina Umar tuh kalau apa bila beliau tuh berjalan cepat. Sayyidina Umar tuh kalau sekali mukul orang ya imah sakit ya imah innalillah. Itu Sayyidina Umar. Saking kuat dia. Kalau di sini ada nama Umar, saya yakin mirip dengan Sayyidina Umar tu. Ada ke? Ada. Waduh. Tu Sayyidina Umar ternyata luluh bu. Apa luluhnya Pak Sayyidina Umar ketika mendengar akan membunuh Nabi Muhammad? Sayyidina Umar dengan senjatanya akan berjalan menuju kepada Rasulullah. Ternyata di tengah jalan kedengaran, wahai Umar, wahai Umar. Kasih lewat Sayyidina Umar. Wahai Umar. Begitu. Masya Allah, ini betul-betul Sayyidina Umar Pak Haji ni. Bukan nyopelkan saya tidak pandai tidur. Matanya tegak terus. Apa tak Sayyidina Umar macam itu? Subhanallah. Maka Umar, adikmu masuk Islam, iparmu masuk Islam. Hah? Sayyidina Umar tu marah Bapak Ibu sekalian. Tidak jadi ke rumah Nabi Muhammad, pergi ke rumah adiknya. Maksudnya mau marah. Ketika dilihat oleh gurunya, guru Quran itu nengok Sayyidina Umar itu gemetar. Karena tahu Sayyidina Umar ni begitu garangnya luar biasa. Sampai kemudian dibacakan Sayyidina Umar Al-Quran. Surahnya surah apa? Surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jatuh pedang Sayyidina Umar tu. Jatuh pedang. Jadi ini pelembut. Ibu-ibu kalau ada suami suka marah-marah macam ini ya. Begitu dia marah, kalau ada bini suka ngomel Pak, baca ini Pak. Asal dia tengah ngomel, Sayyidina Umar luntur karena mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasa. Dan ketahui Bapak Ibu sekalian, di antara mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang ada sampai saat ini itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar. Kita selalu kagum dengan mukjizat-mukjizatnya yang lain, padahal di hadapan kita ada mukjizat yang selama-lamanya tidak akan terputus, mukjizat yang selama-lamanya tidak akan mampu untuk dirubah. Itulah Al-Quranul Karim. Maka ajarkan Al-Quran kepada diri kita dan anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Jangan malu. Bukan apa nanti ujungnya kita akan krisis imam. Imam sekarang dah mulai krisis Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita ni kesibukan mereka udah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu betul-betul Bapak Ibu sibuk dengan bacaan, pelajaran agama dan sebagainya. Kalau sekarang ni kan kesibukan mereka tu dengan HP tu lebih ke depan.
Namanya mainan tuh apa yang semuanya tahu. Anak-anak, dah saya kita buktikan. Oh anak-anak, mana anak-anak? Ada main tuh apa nama sekarang tuh? Main apa yang perang-perang tuh? Dah orang tua tahu kan, curi. Ada lagi apa? Kalau orang tua sekarang ni kena racun ini, judi online, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Maka kalau tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, susah di masa depan. Siapa yang mau jadi imam Bapak Ibu? Apakah imam tu asal-asalan? Tidak. Al-Fatihah tu dalam ilmu fikih, kalau satu huruf dia salah, maka batal solatnya. In abdalah harfan biharfin batalak salatuhu. Kalau diganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka batal solatnya. Fatihah tu jadi tidak asal-asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal tu bagi imam. Saya pernah solat di masjid besar. Ihdinas syirah, anconi satu bacaan syid belakang. Saya pun langsung saya dengar lagi untuk kedua kali. Ihdinas syirah, saya mufarakah. Saya mufarakah karena saya tahu batal. Ya. Maka subhanallah. Kemudian ya, saya pun mufarakah. Setelah itu saya tanya orang, di sini ini tidak ada ustaz yang bisa jadi imam. Mereka bilang ada tapi belum haji. Jadi Pak Haji dulu baru ustaz. Ancon itu saya nih. Bapak Ibu, saya waktu saya haji, ada yang tak pandai ngaji jamaah. Belajar sama saya selama haji itu, belajar di Masjid Nabawi. Saya bilang, pokoknya Bapak, saya akan ajar Quran. Tapi Bapak tugas mengurut saya tiap hari, kata saya. Tak apa-apa Syekh, pokoknya ajar saya ngaji. Kenapa pula? Karena nanti kalau balik kampung, orang tahu namanya Pak Haji, pasti disuruh jadi imam. Subhanallah. Jadi bukan karena Pak Haji ni, karena ustaznya loh. Dahulu kan ustaz, ini seakan-akan ustaz tu kalah lawan Pak Haji. Mentang-mentang dah ustaz tu belum haji, sian nih. Ya kan? Dia dulu kan Pak Haji kan? Padahal ada guru-guru ngaji kampung yang betul-betul fasih bacaannya. Cuma kerana beliau bukan orang yang tinggi di hadapan manusia, maka tak bisa untuk maju ke depan. Orang yang tertinggi dulu maju ke depan. Betul-betul Bapak Ibu sekalian, Fatihah itu penting. Jadi kalau kita tidak ajarkan masa depan, entah bagaimana anak-anak kita dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatul kubra, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita luar biasa. Di dalam Al-Quran itu begitu lembut hati kita. Mendengar bacaan Al-Quran saja indah. Orang-orang kafir itu kalau mereka jujur, dengar Quran itu senang hati mereka. Senang. Sahabat itu kalau sudah sholat di belakang Nabi Muhammad, mereka begitu senang. Indahnya suara Rasulullah. Maka carilah yang betul-betul indah di dalam merangkul kita dengan Quran, sehingga dia betah. Rasulullah tu kalau imam, ya Allah, sahabat di belakang ini betah mereka memandang Nabi Muhammad. Dipandang. Karena di dalam hadis itu, solat itu kan menghadap kiblat, betul? Mata kita menghadap ke kiblat, kecuali 3 tempat. Yang pertama, solat di belakang Nabi. Sahabat ketika sholat di belakang Rasulullah, mereka tidak melihat tempat kiblat, tapi mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholat di depan Ka'bah. Sholat depan Ka'bah, jangan mandang kiblat lagi, pandang ke Ka'bah. Langsung di sana, jangan mentang-mentang rumah ada Ka'bah, lu mandang Ka'bah bilang gini. Tak ada, itu tetap tempat sujud. Yang ketiga, solat jenazah.
Salat jenazah jangan pandang kiblat, pandang kepada arah jenazah tuh. Upo bergerak belah benda tu. Pandang kepada jenazah. 3 tempat inilah kita solat menghadap kepada, ya, tujuannya kepada 3 itu. Selainnya kita menghadap kepada arah kiblat kita. Para sahabat itu begitu betah kalau Nabi Muhammad itu menjadi imam. Ya Allah, suara yang indah. Coba kalau kita Bapak Ibu sekalian, makin panjang tu biasa orang makin tak betah. Kadang ada para jamaah solat tarawih itu pandai nengok imam lo Pak. Siapa imam ni? Bapak ni lama tu besok ya lah. Apa ketawa masih? Benar. Ditengok tu. Saya di kampung tu terkenal lah no. Apa siapa imam tu? Syekh India. Tidak kita orang Arab dibilang orang India. Rupanya ngapa saya suka lengkuk-lengkuk tu dibilang Syekh India kata. Ya Allah. Begitu imam banyak yang terbatuk. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang di belakang kita nak betah kerana panjangan. Maka kalau jadi imam tu fahamlah keadaan makmum. Jangan kita maukan diri kita seorang ya. Betul-betul dipanjang sesuai dengan hafalan dia. Begitu dia tak nak lupa, yang belakang terdiam. Saya pernah. Bukan saya pasti belakang imam tu. Imam tu baca ayat panjang. Saya tak ada hafal ayat tu. Saya tak ada hafal Quran. Diam ya saya. Dia letik waqala padahal saya tak tahu. Ya, dalam hati ni kena kena. Harus paham, jangan semua hafalan kita tu diikuti. Kita paham, mungkin yang di belakang kita ada orang-orang tua yang tidak mampu lagi berdiri lama. Kita paham, kecuali hari Jumat. Di sini biasa sejadah dah Pak. Nah, biasakan sejadah hari Jumat. Kadang-kadang pun boleh Jumat subuh. Tak pernah ke surau ni. Biasa kalau nengok ada masjid tu yang ada sejadah, perlu tu supaya jamaah tu tak ada suzon. Kenapa? Nanti begitu pergi di kota tu hari Jumat ada solat dengan ayat sejadah. Itu ada sujudnya. Jadi orang yang tak faham dia bilang solat subuhnya 3 rakaat. Padahal bukan 3 rakaat, itu gara-gara ada ayat sujudnya. Ada satu orang nelpon saya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada masjid Syekh, solat subuhnya 3 rakaat. Masya Allah, saya bilang, di mana masjid ini? Saya pernah imam di situ subuh Jumat. Pasti sejadah ni. Mohon maaf, ente ni bila turun solat subuh Jumat? Itulah baru kali ni mulai turun subuh. Tahu-tahu 3 rakaat. Pantaslah wak kata saya. Sejadah tu kalau dah sampai innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Baru langsung sujud, tak ada rukuk lagi. Langsung sujud, itu namanya sujud sejadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling paham bagaimana keadaan makmum yang ada di belakang. Sehingga kalau ada yang bawa anaknya nangis, Rasulullah langsung memendekkan ayat. Kenapa? Takut ibu tu kesian, khawatir dengan keadaan anaknya. Harus kita paham. Ini tak ada begitu anak menangis, uruslah makin panjang kan ya.
Di sini penting Bapak Ibu sekalian, maka perhatikan mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jangan kita sia-siakan. Nanti kita akan menyesal di masa depan kita Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, lalu tidak ada kebaikan yang bisa dikirimkan kepada kita dengan Al-Quran. Tidak ada nanti syafaat Al-Quran akan diberi kita. Padahal Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita di dalam hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang senang baca Quran. Baca Quran ya, sehingga Quran itu akan menjadi penerang bagi diri kita semuanya. Lakukan keindahan suara kita dengan Quran dan nikmat Bapak Ibu, dapat pahala. Ini suara ada yang di rumah kadang ada punya karaokean tuh. Ya Allah, tiap hari ada dangdut lah, ada lagu India lah, ya Allah. Ya, karaoke lagu India. Hey boleh si suraj, aku mesti ai. Ibu-ibu ketika hamil zaman dulu bagus, nindukkan anak itu pakai selawat. Sekarang ya Allah, humku humisi curalo Apal pula. dilmi hitam. Allah tuh. Apal pula lo. Anak nengok ya Allah, anak. Zaman dulu tuh semua dengan selawat, betul Pak? Dato-dato itu dibacakan di syair, di ayatnya kita. Nabi Muhammad utusan Allah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, tanyakan datuk-datuk yang ada di sini tu bersyair terus waktu dulu tu ya Allah, semuanya dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Kalau sekarang dah mulai berubah sedikit demi sedikit ya Allah. Begitu bapak-bapak masuk dalam rumah, alangkah senangnya dengan guru istrinya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Ya Allah, bini saya ini luar biasa, nidukkan anak dipakai Quran ya Allah. Begitu dia masuk dalam, hukum ini tengah kikik-kikik. Lalu siapa yang baca Quran tu? MP3 apa? Ya Allah, coba kita amalkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, penuh dengan kenikmatan, senang, bahagia. Bagaimana para sahabat, mereka yang sibuk untuk mencari ilmu, mereka yang mempelajari daripada Al-Quran, mereka sibuk untuk hadir di majlis-majlis ilmu luar biasa. Kadang tidak ada warisan Nabi Muhammad kecuali di situ. Hadiri majlis-majlis, itulah warisan yang berharga dari Nabi Muhammad. Ketika para sahabat, para jamaah sekalian, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah teriak-teriak di masjid pasar. Orang pasar, dibagikan warisan Nabi
Nabi Muhammad, telah dibagikan warisan Nabi Muhammad. Mereka begitu dengar warisan, oh berkejar dia. Ini warisan nih Rasulullah. Begitu mereka dapati, pergi di rumahnya Nabi Muhammad yang berdempetan dengan Masjid Nabawi, maka pergi tidak didapati apa-apa. Dilihat tidak ada pembagian warisan Nabi Muhammad, tidak ada dibagikan surbannya Rasulullah, tidak ada dibagikan gamisnya Rasulullah, tidak ada dibagikan sendalnya Rasulullah. Lalu kenapa Abu Hurairah ini mengatakan dibagikan warisan Rasulullah? Maka mereka pun marah dengan Abu Hurairah. Apa kata mereka? Ya Abu Hurairah, mana warisan Nabi Muhammad? Kata Abu Hurairah, ente nengok dah dalam masjid itu ada yang sholat? Ada yang baca Quran? Ada yang belajar majlis ilmu? Ada. Zaka miratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekarang ini lagi ngambil warisan Rasulullah. Bapak Ibu kalau hadir di majlis taklimnya Ustaz Ahmad Fauzi misalnya, berarti lagi ngambil warisan Rasulullah. Karena kenapa? Al-anbiya la yarithul mal walakin yarithul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan itu adalah ilmu yang diwariskan para nabi. Maka jangan sampai kita lari dari majlis ilmu. Dan Maulid Nabi Muhammad ini adalah salah satu tempat untuk kita menggali bagaimana ilmu agama, bagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupan ada pada Rasulullah. Mau bicara tentang apa Nabi Muhammad? Semuanya ada. Semua ada. Mau berbicara tentang romantismenya Rasulullah, ada sing-isi di Global TV. Tentang romantisnya cinta Nabi Muhammad. Rasulullah itu paling romantis dengan istri beliau. Terkadang Aisyah dipanggil Aishi. Aishi itu artinya wahai hidupku. Terkadang dipanggil Humaira yang kemerah-merahan. Itulah Pak. Kalau Bapak udah umur 70, ada bini kita umur 60, coba nanti dipraktikkan di rumah. Wahai Humaira, wahai pipi yang agak kemerah-merahan, merah begitu. Paling tidak wahai Aishi. Aishi itu artinya wahai hidupku. Kan senang tuh. Perempuan tu tak nak minta banyak Pak. Ya Allah, hati yang paling lembut itu adalah perempuan. Perempuan tu lembut. Sekali Bapak bersalah, nangis dengan minta maaf lagi, percaya dia tu. Nanti Bapak salah lagi, nanti minta maaf menangis lagi, percaya lagi dia. Sian mak-mak. Ya kan? Lembut. Mereka tu perempuan tu diberikan hati yang lembut. Tapi jangan pernah Bapak Ibu sekalian jatuhkan dia. Artinya apa? Allah memberikan mereka itu cinta kepada pujian, maka jangan pernah dijatuhkan. Sekali bapak-bapak bilang ibu ni buruk, saat itu dikenang walaupun dah 10 tahun. Jangan pernah. Karena kenapa? Setiap manusia itu pasti ada kelebihan. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Saya tidak pernah kecil hati. Orang bilang saya, Masya Allah, dia punya perut besar. Oh, kata dia. Dia punya perut besar, kata dia. Saya tengok di baleho sini agak sesuai lah muka saya. Kalau di Sintang tu, muka saya tahun berapa dia ambil foto tu. Ya Allah, betul-betul muda muka tu. Saya tengok begitu, saya tolak orang banyak ketawa. Apa ni? Pasti ngolok ni. Dia bilang muka tak sepadan dengan baleho nampak. Kalau ini ni sepadan pula. Cuma bibir agak merah sikit dia. Oh biasa tu. Isteri tu harus gitu Pak. Jangan pernah kita salahkan. Makanan yang tidak enak pun kita bilang gimana enak, alhamdulillah. Enak. Ada seorang wali diangkat jadi wali, namanya Said Umar Al-Hamid. Beliau ni tidak ada amalan lahir. Orang tu ngecek, kenapa Said Umar Al-Hamid ini bisa diangkat menjadi wali Allah, menjadi
kekasih Allah, mungkin karena ibadahnya dahsyat, setelah itu dilihat dicek sama ibadahnya. Lalu apa? Ternyata beliau tuh tidak pernah tidur kecuali minta maaf kepada istrinya. Setiap sebelum tidur beliau tuh mengucapkan, wahai istriku, kalau aku ada salah tolonglah dimaafkan. Tiap sebelum tidur. Itu harus dilakukan dari awal kawin. Dari awal. Kalau sekarang Bapak Ibu nanti malam, Bapak Ibu ucapkan kepada istri, wahai istriku, abang minta maaf ya kalau adik kata ada salah kepada adik ni. Mulai dia, kau ya, salah apa kau? Jujur. Itu sampai sebulan masih pulang tu Pak. Ya. Itu perempuan tu. Rasulullah tu begitu sabar dengan istri-istrinya. Bukan satu berapa diperintahkan oleh Allah, tapi ketika Nabi Muhammad sama Siti Khadijah, tidak pernah Rasulullah menikah dengan wanita manapun. Kenapa? Karena tidak akan ditemukan di dunia ini wanita seperti Siti Khadijah. Setelah wafat, kadang Siti Aisyah tu cemburu, padahal muda lah Siti Aisyah tu. Tapi Rasulullah memuji bagaimana Khadijah dengan pelayanan dia begitu luar biasa, dipuji. Ya Allah, banyak yang dialami Nabi itu. Siti Aisyah kan buah pandai masak, ada istri Nabi yang pandai masak, namanya Ummu Salamah. Dengar Siti Aisyah dimasak, tiba-tiba pembantu Ummu Salamah datang hantarkan makanan. Apa tak terasa tu? Itu apa? Makanan dari Ummu Salamah. Dibalikkan kuali tu. Ketawa senyum ya Nabi Muhammad. Saking sabarnya Rasulullah tu menyikapi. Karena kenapa? Kalau ketika seorang istri lagi marah, jangan kita masukkan minyak di dalamnya, maka dia akan terbakar. Ketika istri dalam keadaan marah, maka masukkan air, dia akan padam. Di situ al-ghadabu minan nar fa'atfi'uha bil ma'. Marah itu dari api, maka matikanlah dengan air. Bapak Ibu sekalian, sikapi. Saya alhamdulillah ya, tidak pernah saya nurunkan tangan, saya tidak pernah. Padahal suara saya besar. Saya kalau udah bilang ya Allah, saya pekik di rumah tu. Ya, jangan nggak ngegas, bukan ngegas, emang gini lah dia punya suara. Kalau mau diubah bayar. Saya punya suara tak ada nanggung-nanggung. Kalau saya panggil ya orang tua kita ni, ya mana ya? Gitu, tanyalah beliau ni. Mana bisa diubah? Ayah mau ke mana? Jawab enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah-marah ya. Suruh pakai jilbab ya macam ni. Tapi jangan sampai kita jatuhkan kehinaan kepada mereka. Bahagiakan. Alhamdulillah sampailah sekarang. Walaupun anak saya tak ada banyak, anak saya baru 6. InsyaAllah. Saya punya saudara pun tak ada banyak, cuma 12 ya. Saudara saya 12, satu longsen, sisa 5 orang. Yang paling nomor 11 yang duduk sekarang ni, saya lah dia. Jangan Bapak Ibu, ya Allah nomor 11 saya macam itu, cuma naik di atas itu. Dah. Di sini kita tengok Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Apa lagi yang bisa kita ikuti Nabi Muhammad? Banyak sekali. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan ini? Kalau kita rasa dalam keadaan sumpah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, coba jadikan ingatan kita kepada Nabi Muhammad. Ingat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ingat kepada Nabi Muhammad, itu akan menjadi penenang hidup. Ibu-ibu yang dalam tagihan utang misalnya, bapak-bapak dalam tagihan utang, ingat sama Rasulullah. Rasulullah itu pernah bergadai barang dengan Yahudi. Yahudi itu menagih Rasulullah dengan kasar. Tapi Nabi Muhammad tetap diberikan kelembutan. Ujungnya Yahudi itu masuk Islam. Bayangkan, Rasulullah bukan tak macam kita. Nabi Muhammad pun biasa gak berhutang. Kita biasa gak berhutang. Kenapa pula Ustaz ni cerita hutang pula? Ni kan awal bulan ni saya baru gak bayar kredit. Memang Ustaz ada kredit, baru gak saya bayar kemarin.
Subhanallah. Maka Nabi Muhammad apa lagi kesulitan dalam hidup dengan fitnah. Rasulullah pernah difitnah istrinya Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, sampai turun ayat Allah, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Pada saat itu tenanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difitnah Aisyah dengan Abdullah bin Salul pada waktu itu. Tenang Rasulullah. Mau apa lagi? Yang merasakan kesulitan hidup, saya yakin Bapak Ibu semuanya makan dalam keadaan tenang, makan dalam keadaan nikmat. Sementara Nabi Muhammad pernah menempelkan batu di perutnya dalam keadaan lapar. Jadi kalau kita ingat Rasulullah, semua jejak tapak tilas kita dalam kehidupan di dunia pasti akan mendapatkan suatu pelajaran. Maka jangan pernah pisahkan diri kita dengan Rasulullah. Cintai Nabi Muhammad, cintai Rasulullah. Karena siapa lagi di dunia ini yang bisa untuk menyelamatkan kita kalau tidak dengan syafaatnya Nabi Muhammad? Bayangkan, kalau andai kata Rasulullah itu kita jauhi, lalu siapa yang mau memberi syafaat nanti? Mau mengandalkan amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita ini kurang Bapak Ibu. Kadang sedekah kita tu masih berhitung, ya kan? Kita bawa duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Begitu ada orang minta-minta, yang kita pilih duit berapa? 2 ribu. Kalau Pak Ustaz macam mana? Sama. Kita pilih 2 ribu. Kadang bapak-bapak mau pergi Jumat nanya kalau sama bini, ada duit kecil ke tak? Ada 10 ribu, 2 ribu ada tak 2 ribu? Kadang ada Pak yang ada 10 ribu ya. Pergilah bapak ni ke masjid, bawa duit 10 ribu masuk dalam celeng. Begitu diperhatikan Jumat depan tak nak ngasih, Jumat depan kita tak nak ngasih. Kita tanya, Pak, kenapa bapak tak ngasih masjid lagi? Udah dah. Bila? 10 ribu tu kan untuk 5 Jumat. Ya Allah, jangan sampai kita sedekah kurang. Apalagi dosa mata kita Pak, banyak dosa mata kita ni Pak. Ya Allah, dosa mata kita banyak Pak. Ini orang-orang barat ni berusaha keluarkan baju yang merosak mata kita terus Pak. Kalau dulu tu dah lengan panjang begini, sekarang ni lengan pendek, sini terbelah. Betul tak Pak? Betul Bu? Begitu tengah belanja tu dia bayar telus sampai dalam. Kenapa pula saya tahu? Saya tengok. Begitu saya tengok, ini jadi bahan ceramah ni tu saya. Ya Allah, saya tengok cuma sekali ya. Tapi lama. Kita tengok tu, dosa kita banyak, belum lagi lidah kita ya Allah. Maka kalau kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ke mana kita akan mencari? Bukankah Rasulullah itu melihat umatnya? Tidak ada seorang Rasul yang mau menanggung penderitaan umat kecuali Nabi Muhammad. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi oleh Pak Al-Zainuddin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum. Seorang Rasul yang siap menanggung daripada penderitaan umatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan Rasulullah apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berharap kita ini bisa menuju kepada keimanan kepada Allah. Nabi Muhammad diberikan sifat Allah Rauf, Nabi Muhammad diberikan sifat Allah Rahim, Nabi Muhammad diberikan sifat Allah Azim. Itu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan sifat Allah Aziz. Artinya adalah kalau Allah sampai memberikan sifatnya kepada Nabi Muhammad, maka sempurna. Maka tak heran di dalam Quran itu Allah sampai berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang begitu agung. Itu Rasulullah. Maka cintai Nabi Muhammad. Belajar.
Kita cari solawat kepada Rasulullah, tanamkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Di mana ada majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad, hadir kita, duduk kita dengan harapan, ya Allah, jadikan ini sebagai jalan untuk kami memandang wajah Nabi Muhammad. Siapa yang bermimpi Rasulullah, maka mereka akan merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena wajah itu tidak sembarang untuk muncul di hadapan kita, kecuali orang-orang yang betul dicintai dan mencintai Nabi Muhammad. Barang siapa melihatnya dalam keadaan mimpi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihat Nabi Muhammad di dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihat Rasulullah di dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikanlah Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah kita mengeluh dengan segala kesulitan yang kita rasakan. Ternyata Nabi Muhammad lebih sulit lagi. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah dalam kandungan ibunya wafat ayahnya, bagaimana Rasulullah ketika melahirkan tanpa kembali memandang wajah seorang ayah, bagaimana Rasulullah yang dalam keadaan kecil ternyata harus disusui oleh orang lain. Dua orang tukang susunya Nabi Muhammad, yang pertama Suwaibah Aslamiyah, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Kemudian ternyata Rasulullah juga tidak lama dengan ibu beliau. Berjalan umurnya Nabi Muhammad 6 tahun, wafat ibunya umur 8 tahun. Rasulullah mengembala kambing umur 12 tahun. Rasulullah berdagang sampai membawa dagangan Siti Khadijah dengan kejujuran yang begitu luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Saya mau coba yang ngomong tak nak rumah. Di situ kita tengok Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran. Siti Khadijah tuh naksir sama Nabi Muhammad karena manusia yang aneh, tidak pernah disaksikan. Setiap bawa dagangan habis. Ini manusia lain, beda. Siti Khadijah ngutus pembantu. Begitu pembantu itu melihat, tudhalliluhul ghamamah, awan itu selalu mengikuti Nabi Muhammad. Tadi dibaca wal ghamamah qad adallat. Awan itu selalu di mana Rasulullah itu lewat. Masya Allah. Baru balik itu cerita dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah mulai jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jujur. Kalau berdagang, ini barangnya rosak, ini bagus, ini gitu. Itu tapu benar-benar sampai orang tu tengok. Ya, jujur. Maka ini juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, kalau ada nelpon kemudian anak angkat, tinggal diangkat, jangan bilang bapak dah ada di rumah padahal ada di rumah. Jangan ibu-ibu juga demikian. Kalau ada tukang kredit datang, bilanglah ada di rumah. Ini anak ni diajar bilang ya mak tak ada di rumah ya. Nanti begitu anak dia besar bohongkan kita, kenapa kau bohongkan mak? Mak yang ngajar kami. Hati-hati. Di situ Bapak Ibu sekalian, maka luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi, Allah jadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam kubur mereka. Allah angkat dari segala dosa mereka. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, kita bisa untuk meraih mencari keridhaan mereka. Diberikan mereka sehat walafiat. Dan saya berdoa, ya Allah, yang hadir di malam hari ini, sampaikan semuanya ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sampaikan semuanya ya Allah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan hati yang mendalam, harapan supaya kita bisa sampai ke raudhah. Yuk. Assalamu alaikum
manfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tidak saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutup dari acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kami mohon kesediaannya dari Al-Ustaz Ahmad Fauzi untuk memimpin pembacaan doa. Sekali lagi kami mohon kesediaan dari Al-Ustaz Ahmad Fauzi untuk memimpin pembacaan doa. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala man nawawu bi salafuna sholihun liddukhai mardatillah wa rahmatillah wa li syafa'ati wa barakati wa mu'jizati sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana wa qadal hajatan Allah wa barakatin hadzal majlis wa barakatuh wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana khataayana kullaha wa liwalidayna wa li jamil masyayikhana jami' asatidatina man ajazana wa man haqqaqa alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rzuqna imanan khalisan wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Ij'alna ya Allah min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij wa tajawwaz an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil qadr wa tanfariju bil qurab wa tubdu bil hawaij wa tunalu bil rakhaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad yas ma'umurana wa antumina madlubana wa taqdiya hajatana yassir jami'a umurana wa antumina madlubana wa taqdiya hajatana ya mujibas sa'ili wa ya qadiyal hajat wa ya khairar raziqin wa ya khairar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya khairar muhsinin bifadli wa bibarakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأسيار تشهد بهيان المؤمنين Setia, hati
صلاة بالسلام المبين للنقط التعيين يا صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا ربي صلاة بالسلام Ade mana kita?
Wa